Radio Republik Indonesia Sintang, RRI, menyampaikan Buletin Sepekan. Berbagai informasi pekan ini kami rangkai dalam Buletin Sepekan. Inilah Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu tanggal 14 Juni 2026, disampaikan Dina Triana dan Dian Beniuda. Kami menghimpun berbagai isu aktual yang terjadi di Kabupaten Sintang, Skadau, Melawi, dan Kapuas Hulu dalam kurun waktu sepekan ini. Informasi pertama di Buletin Sepekan Minggu ini pendengar, sebanyak 1.050 peserta mengikuti event Putu Sibau Sitiran dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kota Putu Sibau ke-131 yang dilaksanakan Pemda Kapuas Hulu bersama Sporta Indonesia pada Minggu 7 Juni 2026 lalu. Peserta tersebut terdiri dari masyarakat Kapuas Hulu serta perwakilan 12 kabupaten kota lainnya di Kalimantan Barat hingga peserta yang berasal dari negara Malaysia. Setelah acara selesai, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia penyelenggara baik dari pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu maupun Sporta Indonesia yang telah sukses menggelar event olahraga tersebut. Menurut Franciscus Dian, penyelenggaraan Putu Sibau Sitiran 2026 tidak hanya menjadi sarana olahraga dan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Tentu dengan adanya kegiatan ini memberi dampak yang sangat positif, baik bagi Kota Putu Sibau maupun UMKM yang ada di sekitaran acara ini, tentu ini memberikan dampak pertumbuhan ekonomi. Peristiwa selanjutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang bersama perusahaan Palma melakukan kegiatan inspeksi ke sejumlah perusahaan di Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang untuk memastikan kesiapan perusahaan dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Ketungau Tengah pada Minggu 7 Juni 2026. Kegiatan ini mendapatkan sambutan baik dari warga. Salah seorang warga, Adi, mengaku kegiatan ini sangat bagus dan menunjukkan kesiapan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang tentunya berdampak terhadap masyarakat. Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Sintang, Gusnidar mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan seperti ini memastikan ketersediaan Sapras Karhutla, ketersediaan embung, menara api, dan alat-alat pemadam kebakaran. Gusnidar menjelaskan bahwa kesiapsiagaan perusahaan sangat penting karena sebagian besar wilayah perkebunan memiliki potensi kerawanan kebakaran saat memasuki musim kemarau. Oleh karena itu, setiap perusahaan diharapkan memiliki tim tanggap darurat yang siap bergerak cepat apabila ditemukan titik api di area operasional maupun wilayah sekitarnya. Kita minta juga bantuan perusahaan ya, juga mengawasi ya. Nah, ini kita lakukan inspeksi di beberapa perusahaan dengan perusahaan Palma untuk pemeriksaan Sapras Karhutla, yaitu memeriksa embung, apakah di perusahaan itu airnya tersedia di embung, kemudian tiang menara api, kemudian alat-alat pemadam kebakaran. Nah, memang tidak mampu kami menjangkau semua perusahaan, hanya kami menghimbau perusahaan agar mematuhi edaran Bupati yang lalu, kita sudah buat edaran, ya, agar mereka mengaktifkan kembali embung-embung yang sudah ada, terutama embung harus diisi air lah. Satuan Lalu Lintas Polres Melawi gencar melakukan upaya pencegahan aksi berbahaya balapan liar di malam hari. Berdasarkan laporan dan informasi dari masyarakat, terutama di Jalan Juang dan jalan yang merupakan jalan poros menuju Kota Nangapino dan keluar menuju Kabupaten Sintang. Kasat Lantas Polres Melawi AKP Pipit Supriyatna mengatakan, langkah yang dilakukan sebagai wujud pencegahan terjadinya fatalitas kecelakaan dari aksi berbahaya balap liar. Ia menuturkan patroli rutin dilaksanakan di lokasi yang berpotensi menjadi ajang aksi balap liar. Dalam pelaksanaannya, personil juga berdialog bersama warga sebagai bentuk edukasi atas bahaya yang dilakukan untuk mencegah fatalitas kecelakaan di jalan. Peristiwa selanjutnya, Bupati Kapuas Hulu Franciscus Dian meresmikan peningkatan ruas jalan Buak Mau menuju Riam Menggelai yang telah selesai dikerjakan. Peresmian tersebut dilakukan bersama jajaran pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN Kalimantan Barat, serta perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU. Peresmian ini menjadi bagian dari pelaksanaan program pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Kapuas Hulu yang didanai melalui program Inpres Jalan Daerah atau IJD dari Kementerian PU Republik Indonesia. Dalam pernyataannya, Franciscus Dian menyampaikan bahwa pembangunan 8 ruas jalan tersebut menggunakan total anggaran sekitar 165 miliar, yang dimana pembangunan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah, serta mendukung aktivitas masyarakat di daerah pedalaman Kapuas Hulu. Hari ini secara simbolis kita meresmikan
8 ruas jalan yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu. Dari 8 ruas jalan ini, total anggarannya itu kurang lebih 165 miliar melalui program IJD atau Impres Jalan Daerah yang merupakan program dari Kementerian PU Republik Indonesia. Wakil Bupati Sintang Florentius Roni menanggapi ambruknya jembatan Sungai Pembunuh 4 di Desa Nangaserawai, Kecamatan Serawai pada Minggu 7 Juni 2026. Insiden tersebut menyebabkan sebuah truk terperosok setelah struktur jembatan tidak mampu lagi menahan beban. Roni mengatakan kondisi sejumlah jembatan di pusat kota Kecamatan Serawai memang sudah mengalami kerusakan dan memerlukan penanganan segera. Bahkan jembatan yang ambruk tersebut sebenarnya telah masuk dalam perencanaan pemerintah Kabupaten Sintang untuk diperbaiki. Pemerintah daerah saat ini sedang berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menentukan langkah penanganan darurat sekaligus mempercepat proses perbaikan jembatan yang menjadi akses penting bagi aktivitas masyarakat di Kecamatan Serawai. Terkait dengan ruas jembatan yang ada di Serawai, ada 3 kondisi yang memang rusak, lalu kemudian 1 kemarin sama-sama kita ketahui belum sempat diperbaiki, lalu kemudian ambruk. Terkait dengan anggaran juga memang sudah kita sisihkan, sudah kita hitungkan untuk di penyempurnaan atau perubahan anggaran tahun 2026 ini. Jembatan yang roboh ini sebenarnya sudah masuk dalam salah satu usulan pokok-pokok pikiran DPRD. Kalau tidak salah Pak Guntur sudah masuk. Hanya memang belum sempat selesai dalam tahap perencanaan dan lain-lain karena ada perubahan harga, malah terjadinya musibah yang sama-sama kita ketahui kemarin. Peristiwa selanjutnya, Wakil Bupati Kapuas Hulu, Sukardi, mewakili Bupati Kapuas Hulu menyerahkan SK Bupati sekaligus memimpin penandatanganan surat perjanjian kerja penugasan khusus tenaga medis Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Gedung Pelayanan 1 Atap, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Putu Sibau, Senin 8 Juni 2026. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai tindak lanjut dari penetapan tenaga medis yang akan menjalankan penugasan khusus di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu. Sebanyak 16 tenaga medis menerima SK penugasan yang terdiri dari 15 dokter umum dan 1 dokter gigi, guna memperkuat pelayanan kesehatan khususnya di wilayah yang masih mengalami keterbatasan tenaga kesehatan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Sukardi menyampaikan bahwa penugasan khusus tenaga medis merupakan langkah strategis pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil, perbatasan, dan wilayah yang sulit dijangkau. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Skadau menyalurkan 20 paket sembako kepada mustahik serta bantuan modal usaha bagi seorang penyandang disabilitas yang menjalankan usaha warung kecil. Kegiatan ini dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Skadau, Damsir, Ketua Basnas Kabupaten Skadau, Rusmin Nuryadin, Wakil Ketua 2 Kundori, dan Wakil Ketua 3 Abdul Manan. Dikatakan Damsir, Kemenak Skadau terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung penguatan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Damsir mengapresiasi program-program Basnas dalam pendayagunaan dana zakat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, zakat, infak, dan sedekah tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Peristiwa selanjutnya, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Sintang menyelenggarakan forum konsultasi publik atau FKP Standar Pelayanan tahun 2026 di Aula KPPN Sintang Rabu 10 Juni 2026. Kegiatan menghadirkan unsur stakeholder penerima layanan yang terdiri dari satuan kerja, Pemda Kabupaten Sintang, akademisi, serta media massa sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan dengan melibatkan stakeholder dan masyarakat. Kepala KPPN Sintang Soekarno menyampaikan, komitmen institusi untuk memberikan pelayanan terbaik berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan, integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Dikatakan, pelaksanaan forum konsultasi publik ini sejalan dengan amanat Undang-Undang tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kemenku yang menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan serta penyesuaian layanan dengan kebutuhan pengguna.
Jadi FKP ini untuk tahu dan mengevaluasi layanan KPN untuk stakeholder gitu ya, baik Satker, Pemda ataupun tokoh masyarakat dan dari akademisi, itu dilakukan tiap semester agar tahu layanan kami ada yang perlu ditingkatkan atau ada perkembangan regulasi bisa kami sampaikan juga ke stakeholder kami. Jumlah pesertanya terbatas karena untuk mewakili keterwakilan, jadi bukan dari jumlah yang diundang, tapi dari unsur-unsurnya, dari satuan kerja, ya tadi diwakili BPN, Bawaslu, RRI, kemudian Stamet dan Badan Pertanahan, kemudian dari Pemda, dari BPKAD dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa. Wakil Bupati Kapuas Hulu, Sukardi, secara resmi membuka musyawarah provinsi Musprov 3 Apindo Kalimantan Barat yang digelar di Aula Hotel Grand Banana Putusibau Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, serta penciptaan lapangan kerja di Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi atas kepercayaan menjadikan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai tuan rumah pelaksanaan Musprov 3 Apindo Kalimantan Barat. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berharap Apindo terus menjadi mitra strategis dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan mendukung pembangunan daerah. Peristiwa selanjutnya, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Wilayah 2 Sintang akan mengambil tindakan terhadap keberadaan sekelompok monyet atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai klasi yang belakangan kerap memasuki perkarangan rumah warga di Gang Nanas, kawasan Baning, Kabupaten Sintang. Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam KSDA Wilayah 2 Sintang, Doni Maja Perdana mengatakan pihaknya baru menerima laporan dari warga pada Kamis pagi 11 Juni 2026. Menindaklanjuti laporan tersebut, BKSDA langsung berkoordinasi dengan Yayasan Penyelamatan Orang Hutan Sintang atau YPOS untuk melakukan penanganan terhadap satwa liar tersebut. Doni menjelaskan proses evakuasi dilakukan menggunakan senjata bius yang melibatkan tenaga medis hewan. Menurutnya, tim gabungan berupaya menangkap individu klasi yang dianggap sebagai pemimpin kelompok atau alfa. Setelah berhasil diamankan, satwa liar tersebut akan dievakuasi dan dilepas liarkan kembali ke habitat yang lebih sesuai, yakni di kawasan hutan wisata Baning Sintang. Dan saya juga sudah berkoordinasi dengan YPOS untuk dapat membawa senapan bius. Kemudian kita nanti akan mengambil klasi tersebut. Paling tidak kita akan mencari alfanya. Alfanya itu adalah rajanya gitu ya. Akan kita evakuasi dan nanti juga akan kita lepas liarkan. Kita akan lepas liarkan di hutan wisata Baning. Pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang kerap terjadi saat musim kemarau. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggelar rapat koordinasi kesiapsiagaan dan penguatan sinergi Satuan Tugas atau Satgas Karhutla di Balai Praja Kantor Bupati Sintang Kamis 11 Juni 2026. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang, Kusnidar menjelaskan, pelaksanaan rapat koordinasi merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait kesiapsiagaan karhutla. Menurut Kusnidar, kesiapsiagaan menjadi hal yang sangat penting mengingat karhutla dapat menimbulkan dampak luas, mulai dari kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, hingga terganggunya aktivitas ekonomi. Telah dilakukan beberapa kali Rakornas maupun Rakorda dan apel siaga karhutla di tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut daripada rakor yang dilaksanakan, maka seluruh kabupaten kota wajib melaksanakan rapat koordinasi terkait dengan kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan. Tujuan daripada rakor adalah memperkuat sinergi dan koordinasi lintas sektoral pemerintah daerah, TNI Polri, kecamatan, desa, dan kelurahan. Demikian Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 14 Juni 2026. Penulis naskah Dina Triana, teknik rekaman dan editing Ade Ramli, narator Dian Beniuda dan Dina Triana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.